Bapak Wahyudin. Terima kasih Bang Alvin. Semoga Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Tuan Guru. Mudah-mudahan Tuan Guru sama Bang Alvin senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya Allah. Barokah. Amin. Terima kasih Bang Alvin telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama ini Ustadz, saya mau tanya tentang tadi ya apa ya juga bisa pembuka pintu rezeki. Nah, bagaimana cara merubah mindset kita? Jadi setiap kita mendengar kata rezeki itu pasti pikiran kita tuh ke uang tuh. Jadi kita sedang suka lupa tentang rezeki-rezeki yang lainnya. Nah itu bagaimana untuk merubah mindset seperti itu sehingga pada saat kita mendengar kata rezeki itu tidak semata-mata hanya uang. Yang pertama, yang kedua, kalau kita di dalam sholat bermakmum misalnya sholat kayak sholat zuhur atau asar, nah kemudian atau sholat yang lain juga pada saat di rakaat yang ketiga keempat kan kita membaca Al-Fatihah. Cuman kadang-kadang ada imam yang memang agak cepat atau lebih cepat sehingga kita tidak selesai membaca surat Al-Fatihah. Kadang-kadang cuma sampai pertengahan. Nah itu bagaimana Tuan Guru kalau seperti itu? Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rezeki? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada amal soleh. Itu rezeki. Duit, rezeki. Kalau dengan duit itu kita bangun masjid, menyantuni anak yatim. Mobil, rezeki. Kalau dengan mobil itu kita ke masjid, hadir ke pengajian. Rumah, rezeki. Kalau dengan rumah itu kita beramal soleh. Semua yang membawa kita kepada amal soleh itu rezeki. Duit bisa jadi tidak rezeki, bisa. Duit korupsi, duit haram itu bukan rezeki. Jadi mindset berubah karena pengetahuan. Maka perbaiki pengetahuan, insya Allah baik mindset. Di antara rezeki ini, rezeki semua yang paling bagus itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Rezeki yang paling bagus, satu, sakinatur ruh, hati tenang. Itu yang pertama rezeki. Kok nggak ada uang, kok nggak ada ini, berarti kok nggak dapat rezeki. Bukan. Rezeki yang paling bagus, sakinatur ruh, hati tenang. Yang kedua, nurul akli, cahaya pada akal. Akalnya bisa membedakan betul batil. Yang ketiga, sehatul jasadi, sehat badan. Sehat badan itu rezeki. Yang keempat, safaul qalbi, hatinya bersih. Hati bersih itu rezeki. Yang kelima, salamatul fikri, pemikirannya benar. Yang ketujuh, da'watu ummin, ibunya selalu mendoakannya. Itu rezeki. Yang ke-8, itfu abin, ayahnya berlemah lembut kepadanya. Itu rezeki. 9, wujudu akhin, dia punya saudara yang selalu mengingatkan. Rezeki. 10, dhahkatu ibnin, anak yang tersenyum, melihat senyumnya hilang letih kita. Itu rezeki. 11, ihtimamu shadiq, punya teman yang selalu care. Itu rezeki. 11, da'watu muhibbin fillah, ada saudara kasih karena Allah yang selalu mendoakan kita. Itu rezeki. Kalau kita mematok rezeki adalah uang, dari pagi tadi sampai sore nggak dapat uang, berarti nggak dapat rezeki. Sementara yang 11 ini pasti dapat. Jadi kita tiap hari dapat rezeki. Cuman kita tidak menganggapnya rezeki. Mindset dirubah melalui pengetahuan. Sekali pengetahuan, 2 kali pengetahuan, 3 kali pengetahuan, diajarkan merubah mindset, cara berpikir. Pada sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga baca Al-Fatihah. Imamnya cepat. Bagaimana kalau kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia sudah ruku, Allahu Akbar, kita ikut.
Kita ikut imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Bagaimana dengan bacaan kita? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Faqiraatul imami, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mengcover bacaan makmum. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Imam lah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lambat-lambat, tidak perlu melawan imam, tidak perlu mufaraqah, tidak perlu memisahkan diri dari imam. Tetap ikut imam sampai salam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah 21 lewat 10 ya. Mungkin satu lagi terakhir. Kami persilakan Ibu Humairah dari Pekanbaru. Silakan Ibu. Terima kasih Bang Alf kesempatannya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. surah Al-Fatihah ini kan kita selalu gunakan di dalam sholat. Seperti mana ihdinas siratal mustaqim itu jalan. Tetapi kenapa ada orang yang masih sholat itu masih melakukan korupsi, maksiat, terus suka marah-marah dan hal-hal buruk yang lainnya, Ustaz itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu ritual. Ritual itu bacaan dan gerakan. Bacaannya Al-Fatihah. Gerakannya tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka kalau dia tidak ada perenungan dan tidak menjadi perubahan, maka dia hanya terbatas pada rekaman ulangan ucapan gerakan. Pergi ke kebun binatang, kita ketemu dengan burung kakak tua. Dia juga ritual ucapan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita tengok beruang. Beruang berputar di dalam. Itu ritual beruang. Ada beruang yang berputar selama 7 tahun di dalam kandang. Waktu kandangnya dicopot, dia tetap juga mutar di situ. Tidak berefek kepada perbuatan. Makanya kita ngaji. Setelah ngaji, masuk ke hati. Dari hati ke pikiran, ke mata, merubah sikap perilaku. Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu? Yang dibawa Nabi itu adalah bacaan, gerakan, dan perubahan. Kalau hanya sekedar bacaan, Abu Lahab fasih. Kalau hanya sekedar gerakan, semua bisa melakukan itu. Tapi ada satu lagi, perubahan. Maka ketika kita sudah pada bacaan, tapi jangan juga dibalik. Saya sudah berubah, maka saya nggak perlu pada bacaan dan gerakan. Itu sekuler, liberal. Kita tetap pada bacaan, tetap baca Al-Fatihah, dan ada gerakan. Tegak, sampai salam. Tapi ada perubahan. Perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan tutur kata. Maka target dari semua ibadah itu ada targetnya. Sholat. Bukan pada gerakannya. Itu hanya wasilah. Itu hanya jembatan. Tujuannya adalah tanha anil fahsya wal mungkar. Meninggalkan perbuatan fahsya, kejahatan seksual. Mungkar, kejahatan non-seksual. Puasa, la'allakum tattaqun, supaya takwa, takut sama Allah, takut buat dosa. Haji, fala rafasa, jangan jahat secara seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidal, jangan kasar lidahnya. Jadi orang yang hanya pada ritual ucapan, ritual perbuatan, belum sampai kepada perubahan, dia masih berada di jalan. Kita ini berproses. Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna. Kita menuju kesempurnaan. Setiap hari kita mesti ada perbaikan. Ada perenungan. At-tafakkur sa'ah, berenung sesaat. Khairun min qiyami lailah. Lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.